Hai sahabat Quick Devotion, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu bangun dengan hati yang damai, dengan nafas yang kamu sadari, oh aku masih hidup, berarti Tuhan masih kasih kesempatan buatku. Pagi ini kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin lucu, tapi dalam banget maknanya. Tobat kumat, atau disingkat tomat. Kamu pernah ngalamin nggak? Udah janji sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau ngelakuin ini lagi. Tapi nggak sampai seminggu keulang lagi. Udah bilang, Tuhan aku mau berubah, tapi kayaknya hidup malah muter di pola yang sama. Dan akhirnya kita ngerasa frustasi, malu, ngerasa nggak layak. Tapi pagi ini aku mau ajak kamu lihat sisi lain, bahwa Tuhan nggak cuma mau kita menyesal, tapi mau kita berbalik arah dan bertumbuh. Sebelum kita mulai, yuk kita buka hati dan berdoa bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat nafas yang baru, kesempatan yang baru, dan kasih setiamu yang gak pernah berubah. Kami datang apa adanya Tuhan, kadang kami capek karena jatuh di tempat yang sama, tapi kami percaya Engkau gak pernah capek mengasihi kami. Berbicara pada kami pagi ini Tuhan, biar firman-Mu menegur, tapi juga memulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ayat hari ini ada di Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ayat ini jujur keras banget ya, tapi justru karena keras, dia jujur. Tuhan sedang menunjukkan bahwa seringkali kita hidup seperti itu. Balik lagi ke hal yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Ada yang udah tinggalkan dosa lama, tapi keinget lagi. Ada yang udah berhenti ngomong kasar, tapi pas emosi, kumat lagi. Ada yang udah mau sabar, tapi tersinggung dikit, meledak lagi. Dan Tuhan mau kita sadar, hidup dalam pertobatan itu bukan satu momen, tapi proses setiap hari. Saya mau cerita dikit ya, pengalaman pribadi saya. Ada masa dalam hidup saya, di mana saya merasa sudah bertobat sungguh-sungguh. Saya datang ke Tuhan sambil nangis, bilang, Tuhan, aku nyerah, aku mau berubah. Tapi beberapa minggu kemudian, saya jatuh lagi di hal yang sama. Saya ngerasa malu banget. Dalam hati saya bilang, Tuhan, Engkau pasti bosen sama aku. Aku janji mulu, tapi nggak pernah konsisten. Dan waktu itu, Tuhan tegur lembut banget di hati saya. Kayak dia bilang, aku nggak capek nunggu kamu, asal kamu juga jangan capek datang sama aku. Waktu itu saya nangis. Karena ternyata Tuhan nggak cari orang yang sempurna. Dia cari orang yang nggak menyerah dalam proses. Kadang kita pikir bertobat itu berarti langsung berubah total. Kayak saklar lampu, klik, langsung terang. Padahal kenyataannya, pertobatan itu kayak proses matahari terbit pelan, tapi pasti. Banyak orang berhenti melakukan dosa karena takut dihukum, takut kehilangan berkat. Tapi pertobatan sejati bukan karena takut dosa, melainkan karena cinta Tuhan. Contohnya begini, kalau kamu cinta seseorang, kamu gak mau nyakitin dia kan? Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu menghargai hubungan itu. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita sungguh cinta Dia, kita akan mulai meninggalkan hal-hal yang bikin hatinya sedih. Dan itu gak terjadi dalam semalam, tapi lewat keputusan-keputusan kecil setiap hari. Kenapa bisa kumat? Karena seringkali kita obati gejala, tapi gak sentuh akarnya. Misalnya kamu bilang, aku gak mau marah lagi, tapi kamu nggak belajar mengampuni. Atau kamu bilang, aku mau berhenti ngomongin orang, tapi kamu nggak belajar mengisi waktu dengan hal positif. Dosa yang belum dihadapi, akarnya akan selalu tumbuh lagi dalam bentuk lain. Saya pernah tanya Tuhan, Tuhan, kenapa aku selalu jatuh di hal ini? Dan Tuhan jawab di hati, karena kamu masih pelihara alasan yang bikin kamu jatuh. Kita sering simpan pintu kecil untuk kompromi, sedikit aja. Dan dari situ semuanya mulai lagi. Petrus itu murid Yesus yang luar biasa, tapi dia juga tomat. Dia bilang, Tuhan aku gak akan menyangkal Engkau. Tapi akhirnya dia menyangkal 3 kali. Tapi luar biasanya, Yesus gak buang Petrus. Yesus datang lagi setelah kebangkitannya dan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Artinya, Tuhan lebih peduli dengan hatimu daripada masa lalumu. Kalau kamu sungguh mengasihi Dia, kamu masih bisa dipakai, meskipun pernah jatuh. Saya belajar bahwa bertobat itu bukan peristiwa sekali jadi, tapi gaya hidup. Setiap pagi saya bilang, Tuhan, hari ini aku mau lebih dekat samamu daripada kemarin. Kadang berhasil, kadang gagal. Tapi Tuhan gak nilai dari kesempurnaan kita. Dia lihat kesungguhan hati kita.
Kalau kamu masih jatuh di tempat yang sama, jangan menyerah. Bangkit lagi. Tapi kali ini jangan sendirian. Minta Roh Kudus bantu kamu. Pertobatan tanpa Roh Kudus cuma jadi penyesalan, tapi pertobatan dengan Roh Kudus akan jadi perubahan. Saya mau bagikan 5 hal praktis. 1. Jujur sama diri sendiri. Jangan pura-pura udah beres. Tuhan gak butuh topengmu, Dia mau hatimu. 2. Jangan sendirian. Carilah komunitas atau sahabat rohani yang bisa saling menguatkan. 3. Isi dengan kebenaran. Baca firman tiap hari meski cuma 1 ayat. Karena yang kosong pasti diisi lagi. Kalau bukan firman ya dunia. 4. Berdoa bukan cuma minta ampun, tapi minta kekuatan. 5. Rayakan kemajuan kecil. Kalau dulu kamu marah 10 kali sehari dan sekarang cuma 3 kali, itu pertumbuhan, bersyukur. Saya kenal satu teman, dulunya keras kepala banget. Cepat marah, suka debat, dan selalu mau benar sendiri. Dia bilang ke saya, "Aku udah bertobat kok, Lis. Aku udah berdoa." Tapi seminggu kemudian, sama aja. Sampai suatu kali, Tuhan izinkan dia gagal besar. Dia kehilangan kepercayaan orang-orang. Dan di titik itu, dia benar-benar berlutut dan bilang, "Tuhan, aku nggak bisa ubah diriku. Tolong aku." Sejak hari itu, pelan-pelan dia berubah. Nggak instan, tapi kelihatan. Makin lembut, makin sabar, makin rendah hati. Dan dia bilang, pertobatan sejati terjadi waktu aku berhenti ngandelin kekuatanku sendiri. Sahabat, Tuhan sabar banget. Tapi jangan salah, kesabaran Tuhan bukan izin untuk terus hidup dalam dosa. Kesabaran Tuhan adalah waktu anugerah, supaya kita punya kesempatan berubah. Jangan tunggu semuanya hancur baru tobat. Mulai sekarang, minta Tuhan ubah hatimu dari dalam. Karena Tuhan bukan cuma mau kamu berhenti berbuat dosa, Dia mau kamu jadi serupa dengan Kristus. Kamu tahu kamu sudah bertobat sungguh-sungguh? Kalau kamu nggak cuma benci dosamu, tapi juga belajar mencintai kebenaran. Kalau kamu mulai rindu doa, rindu firman, rindu hadirat Tuhan, itulah tanda Roh Kudus sedang bekerja. Jangan fokus pada jatuhmu, fokuslah pada Tuhan yang selalu menegakkanmu. Mari kita berdoa bersama. Kalau kamu bisa, pejamkan matamu dan tenangkan hati. Tuhan sedang hadir, bahkan saat kamu dengar renungan ini. Tuhan Yesus, kami datang apa adanya. Kami sadar, seringkali kami seperti tomat, tobat tapi kumat lagi. Tapi kami bersyukur, Engkau tidak pernah menyerah atas kami. Ubah hati kami Tuhan, ajari kami bukan cuma berhenti dari dosa, tapi juga mencintai kebenaran. Jadikan kami pribadi yang terus bertumbuh, bukan sekadar merasa bersalah. Kami berdoa untuk setiap sahabat yang saat ini sedang sakit. Tuhan, jamah mereka satu persatu. Pulihkan tubuh, kuatkan iman mereka, dan beri sukacita baru hari ini. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, biar damai-Mu melingkupi negeri ini. Berkati para pemimpin, berikan hikmat dan takut akan Tuhan, dan pakai kami semua jadi terang dan garam dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga minta berkat-Mu untuk hari ini, dari pagi hingga malam nanti. Biar penyertaan-Mu nyata. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan hati yang baru, hati yang sungguh mau berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, kalau kamu diberkati lewat renungan ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, supaya kamu nggak ketinggalan konten yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan kalau pagi ini kamu merasa, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kembali kepadamu, ucapkan dari hatimu, Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau Engkau pimpin hidupku mulai hari ini. Kalau kamu ucapkan itu dengan iman, percayalah, Tuhan sudah terima kamu sepenuhnya. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat informasi yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah ikut teduh pagi ini bersama Quick Devotion. Ingat ya, pertobatan sejati bukan tentang berapa kali kamu jatuh, tapi tentang berapa kali kamu mau bangkit dan datang lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kamu. Selamat beraktivitas, dan biarlah hari ini penuh damai dan kasih Tuhan.